Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Fatkur Rahman, peserta pendidikan profesi guru tertentu tahun 2025 dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Surabaya, bidang pendidikan biologi. Dengan PTK ID 202100263653. Berikut KTP saya sebagai bukti otentik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan video uji kinerja saya berjudul Project Based Learning, Pelestarian Biodiversitas dengan Tradisi Jamu di SMA Zat IQBS International Quranic Boarding School di Kabupaten Cianjur. Attention please. Let's greet our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finish. Okay, good morning, student. Morning, How are you? I'm fine. Okay, I'm fine too. Thank you. Okay. Kita cek absen dulu ya. Zaki Lestarianto. Sakit. Oke, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Emir Ibrahim Haji. Hadir. Muhammad Asril Fadli. Hadir. Alhamdulillah. Muhammad Haikal Akhar. Hadir. Muhammad Naufal Zaidan Kamil. Hadir. Muhammad Sultan Akbar. Hadir. Ya, alhamdulillah. Berikutnya, sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita kaji tadabburi surat Al-Baqarah ayat 31. Kepada Ananda Poli, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Hari kita menjadi lebih berkah dan dirahmati Allah. Ya, sebagaimana yang tadi dibacakan surat Al-Baqarah tadi mengingatkan kita tentang makna peran kekhalifahan manusia. Di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah menjadikan manusia itu adalah khalifah dari saripati tanah. Dan dari situlah kita diberikan misi untuk melaksanakan fungsi kekhalifahan pemakmur bumi. Kekhalifahannya akan selalu digantikan dari generasi ke generasi. Khalifah fil ardi. Dan tugas pertama sebagai khalifah adalah ambikum bi asma'ihi. Kita diminta untuk memberikan
nama-nama benda. Karena dari penamaan itu terjadilah makna, yang dari makna akhirnya manusia mulai mengembangkan banyak hal sampai peradaban sains saat ini yang sangat maju. Apa coba yang gak dinamai manusia? Semua ada namanya, dari bintang yang jauh, debu-debu sampai udara yang gak terlihat pun ada namanya. Seperti oksigen, nitrogen, itu semuanya ada namanya dan ada maknanya. Peradaban sains pun maju dan sampai saat ini. Itulah kenapa kita di sini ditantang untuk mencoba memahami pemaknaan nama-nama lewat pelajaran project based learning pelestarian biodiversitas dengan tradisi jamu. Ya, kenapa biodiversitas? Pertama karena keanekaragaman hayati ini adalah penting untuk menyelamatkan spesies, yaitu banyak sekali kasus-kasus spesies yang mulai langka. Dan kebetulan kalian sebagai santri penghafal Quran di sini juga secara teknis kurang gizi vitamin utama buah-buahan karena memang harian kalian gak ada buah-buahan, sehingga itu bisa ditolong dengan keanekaragaman hayati jamu yang kaya antioksidan dan lain-lain. Jadi kita akan mencoba masuk di sini. Jamu ya, pelestarian biodiversitas dengan tradisi jamu ini, saya mendukung penetapan jamu sebagai warisan budaya tak benda dunia, Intangible Cultural Heritage dari UNESCO. Jadi sudah dapat pengakuan, alhamdulillah. Oke, next. Ya, ini pengertian keanekaragaman hayati. Coba keanekaragaman hayati dibacakan coba. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keragaman bentuk kehidupan di bumi yang mencakup spesies, gen, varietas, dan ekosistem. Pentingnya menjaga keanekaragaman hayati adalah menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia seperti obat-obatan, pangan, dan bahan baku untuk industri. Mendukung ketahanan alam terhadap perubahan iklim dan ancaman lainnya. Sesuai yang sudah kita tadaburkan tadi barusan dengan teman kalian yang Poli yang menyebutkan bahwa memang di Quran Al-Baqarah ayat 31 itu misi kekhalifahan manusia itu merawat dan melestarikan bumi dengan mengenali dan memaknai keragaman penciptaan alam. Ini mengarahkan kita untuk koeksistensi, hidup berdampingan, sama-sama saling mendukung dan tidak saling ganggu. Itu baiknya manusia sebagai khalifah ya. Jangan sampai kehadiran kita malah menghancurkan alam, membuat spesies yang lain punah, mati, atau bahkan melakukan genosida seperti yang terjadi di Palestina. Kita doakan segera free Palestina. Amin. Nah, ini adalah pengalaman bersama beberapa santri di tahun-tahun sebelumnya bahwa kita menggunakan hutan dan media sekitarnya alam ini untuk mengenal langsung keanekaragaman hayati. Ini bersama santri putri dan putri. Nah, kita cek apakah kalian sudah mengenal spesies-spesies yang ada di sini? Yang paling kanan spesies apa itu? Belalang. Iya, bagus. Itu belalang pink. Sangat langka. Banyak terlihatnya ya di hutan kita. Berikutnya, gambar sebelah kanannya. Tahun Vespa. Ya, bagus sekali. Tahun Vespa. Bagus, literasinya bagus ya. Tahun Vespa ini berbahaya nggak? Bahaya. Ya, kenapa berbahaya? Karena memiliki racun. Ya, punya bisa dan racun. Kalian ketik di Google Berita, Google News, di situ akan muncul berita bahwa sudah banyak di belahan bumi dunia manapun keracunan oleh bisa tawon Vespa. Biasanya menyerang di titik-titik vital, leher, paru-paru. Itu akan membuat efek anaphylactic shock atau efek shock alergi karena paru-paru akan tenggelam oleh cairan tubuh. Itu yang.
Nah ini salah satu santri yang suka gangguin hewan, kena bibirnya, dan kita tolong dengan apa? Lintah. Ya, dengan terapi lintah, karena lintah bisa menyerap racun dan mengeluarkan darah kotornya. Alhamdulillah udah sembuh. Nah, gambar sebelahnya, perhatikan. Nah, itu di titik-titik saraf kepala itu terapi lintah sangat berguna untuk menyerap darah kotor yang membuat kita migrain, vertigo, bahkan hipertensi, darah tinggi. Jadi saya menggunakan ini untuk pengobatan. Alhamdulillah sembuh tanpa obat. Jadi itu karena kalau kita koeksistensi, hidup berdampingan, bermutualisme dengan segala macam keanekaragaman hayati sekitar. Jadi kita nggak takut lagi, bahkan oleh hewan yang ada di paling kanan. Hewan apa itu? Ada yang berpikir ini kaki 1000? Saya Pak. Ya, jadi sering kalau kita tidak teliti membandingkan, kita mungkin akan salah paham dengan makhluk ini. Ini kaki 1000 atau kelabang itu dilihat dari jenis kakinya. Kaki 1000 atau kluwing itu kakinya di depan, kalau kelabang atau centipede itu kakinya ada di samping. Kluwing kaki 1000 tidak berbisa, kelabang sangat berbisa. Racun gigitannya bisa bikin kita demam 3-4 hari. Ya, dan kenapa aku memegangnya baik-baik saja? Ada yang tahu kenapa? Ya karena santai. ya benar, kelabang tidak merasa terancam oleh kehadiran orang yang memang nggak niat ya mencelakai, karena kita cuma koeksisten kan, sama-sama hidup berdampingan, tidak saling ganggu. Jadi dia akan memperlakukan orang yang tenang, yang gak ganggu itu ya kayak bagian dari alam lainnya. Dia cuma numpang lewat ya sudah, makanya bisa lewat di foto sudah. Sesimpel itu. Dan kalau di hutan sebisa mungkin kita menjaga agar jangan sampai kita mengancam makhluk lain. Ada yang kenal kapibara? Kenal. Ya, sejenis apa? Tikus. Iya, mirip berang-berang, mirip tikus raksasa gitu ya, saking gedenya bisa sampai 50 kilo gitu, sampai netizen memanggilnya Mas Bro dan lain-lain. Saking tenangnya dia itu sampai dia mandi bareng sama buaya, nggak apa-apa, cool aja dia. Dan buaya juga udah males gitu untuk konflik, karena ini orang kayak nyantai amat gitu dan nggak niat ganggu juga. Jadi mending hidup berdampingan bersama. Vibes-nya vibes damai, tenang. Karena buaya itu gampang refleks kaget, caplok gitu, asal caplok kalau ke orang-orang yang juga panikan kaget ini. Jadi langsung caplok, insting caploknya kuat. Nah, di sini kita perlu mengenali jenis-jenis keanekaragaman hayati. Seperti yang tadi disebutkan ada keanekaragaman hayati genetika atau varietas. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati spesies. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Kalau yang genetik atau varietas sama dalam genata individu itu spesiesnya masih sama. Contohnya adalah variasi warna pada jahe, ada jahe merah, jahe putih. Udah pernah lihat dua-duanya? Pernah. Ya, pernah jahe merah. Ada juga warna kucing kampung. Warnanya apa aja? Hitam. Ya, ada oranye, hitam, putih, 3 warna, belang, segala macam. Itu adalah keragaman genetik warna bulu. Dan ketika mereka kawin bisa karena masih sama-sama satu spesies. Ada berapa ekosistem yang terlihat di sana? Coba sebutkan. Ada ekosistem apa saja di sekitar Anda? Bioflok. Ya, ekosistem biofloks atau kolam. Terus apa lagi? Ternak bebek. Ya. Padi, sawah. Iya, ekosistem sawah. Jadi ada banyak hewan-hewan juga di sawah, membentuk ekosistem baru. Dan apalagi yang paling vital itu adalah ekosistem hutan lindung yang sangat alami. Jadi di situ hewan-hewannya juga hewan-hewan yang luar biasa yang pernah kita temukan. Ada kobra, babi hutan, dan lain-lain. Kalau
ekosistem sawah, binatang apa yang biasa di sawah yang kalian temukan? Jangkrik. Tutut. Tutut, jangkrik, Tutut. ya kodok, Ular. belut, ular sawah yang tidak berpisah, kepiting, ya itu bagian dari keanekaragaman spesies di ekosistem sawah. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita ya, mampu mengenali jenis-jenis keanekaragaman hayati. Ini LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Kalian bagi 2 kelompok ya, cukup 2 kelompok aja. Dan kalian pilih proyek berikut ini. 1. Proyeknya, identifikasi minimal 5 spesies tanaman obat di hutan atau di sekitar sekolah dengan bantuan iNaturalis. Jadi nanti kalian bisa download ini aplikasi iNaturalis. Jadi aplikasinya mirip burung. Berikutnya membuat kebun herbal di sekolah, membuat jamu di sekolah di Herbscape, dan lakukan laporan lewat kampanye mini konservasi, bisa presentasi poster atau video konten pelestarian. Kriteria penilaiannya nanti adalah skornya 1 sampai 4, bintang 1 sampai bintang 4. Kesesuaian konten ilmiah, apakah akurat data biodiversitas dan solusinya. Terus dinilai juga dari kreativitas, apakah original ide dan media kampanyenya dari kalian sendiri, nggak plagiat. Kolaborasi kelompok, apakah kalian mampu bekerja sama, kontribusi sesama anggota, dan dampak potensialnya, apakah realisme aksi dan relevansi dengan lingkungannya berdampak nyata. Pak, bisa nggak kita bikin video tradisi minum jamu untuk kampanye health stage? Oke, bagus, bisa banget Pak. Jadi lakukan video, nanti sebisa mungkin terlihat edukatif, dari bikin jamu sampai pembuatannya dan sampai minum bareng pembagiannya. Nanti kita bisa upload di media sosial Instagram channel kita ya. Jadi lakukan saja, nanti kita upload. Bagus, ada Bagaimana cara identifikasi spesies, Pak? ya, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara identifikasi spesies? Pertama, kalian satria nggak boleh bawa Android kan di sini, jadi bolehlah pinjem Android dari punya kita atau punya UKS. Dan di situ nanti setelah di-download bisa login, bisa juga menggunakan akun kita dengan Gmail. Terus difoto, misalnya difoto tanamannya dari sini, cekrek, lalu di-upload di iNaturalis. Nanti akan muncul referensi atau perbandingan-perbandingan yang bisa kita lihat. Dari perbandingan itu mirip yang mana. Atau kalau memang kita nggak yakin ya sudah kosongin aja. Nanti juga ada kontributor yang lain karena ini berbasis media sosial. Jadi nanti akan ada banyak ahli zoologi, botanis, ahli biologi sedunia yang akan menyarankan identifikasi. Gitu. Jadi maka sangat memudahkan. Di iNaturalis itu enaknya kalian akan kebuka datanya, membandingkan, termasuk persebarannya secara geografi, termasuk pola dia banyak kawinnya di musim apa, banyak beranaknya di musim apa populasinya, seperti itu. Halo Pak, sekarang kita ingin menanam jahe buat apa? Buat bikin jamu. Ya, buat bikin jamu. 6 bulan ke depan nanti kita ambil lagi aja. Ini bioder langsung gaskeun. Bioder divasi. Kayak itu pakai dong. Kayak pinter. Amin 4. Pesona burungnya udah kali dekat. Iya. Minggir apa minggir? Ini mobil satu lagi. Ini.
Lagi mau foto apa, Nak? Jahe Pak, Ya, pakai aplikasi apa? Inaturalis. Halo semuanya, kita dari Semaza dari GBS kelas 10 IPA ingin merayakan Hari Herbal Nasional. Oke, sebagian pindahin di sini cairannya. Oke, lagi. Es, panasin ki ke atas. Nah, ada itu dipanasin ya. Ini temulawak es, panasin. Udah Pak ini Pak, ini gimana Pak? Sampai habis Pak? Sampai habis? Keluar. Anjay. Happy birthday. Oke student, let's we welcome the first club. Kelompok 1 silakan tampil. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cara melestarikan biodiversitas herba. Salah satu cara melestarikan biodiversitas herba itu bisa di sekolah. Jadi maksud lain adalah cara membuat produk tanaman obat sekolah untuk mewariskan nenek moyang untuk generasi mendatang. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Emir Ibrahim. Nama saya Muhammad Haikal Atar. Manfaat kebun sekolah di sini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama menjadi edukasi sains karena laboratorium hidup pembelajaran biodiversitas dan praktik langsung biologi dan ekologi. Konservasi sekolah menyelamatkan plasma nutfah langka dan mencegah kepunahan varietas tradisional. Ada tradisi jamu dengan melestarikan biodiversitas. Terima kasih. Terima kasih Mas Opik atas pertanyaannya. Tadi teman kita Taufik bertanya apa hubungannya tradisi jamu dengan melestarikan biodiversitas. Tentu saja ini sangat berhubungan karena ketika semakin banyak warga-warga lokal, warga-warga Indonesia atau warga manapun itu yang mengkonsumsi jamu-jamu ini, maka akan semakin banyak pula penanaman jamu-jamunya dan itu juga untuk melestarikan biodiversitas yang ada. Jadi kita udah nih mempresentasikan cara melestarikan biodiversitas tanaman obat di sekolah. Jadi teman-teman mau nggak nih buat kebun obat di sekolah untuk bisa melestarikannya? Mau. Di rumah mau, di lingkungan masyarakat mau? Perkenalkan, nama saya Kifari Azmi Fatrizki bersama Muhammad Bawas Taufik. Kami dari kelompok 2 ingin menayangkan video kampanye tradisi minum jamu Herbs Day, yang dimana ini kegiatan kita selama Hari Jamu ya, sebagai kampanye. Selamat menikmati. Happy upstairs. Dari video yang tadi, apakah ada pertanyaan? Kita menampung 2 pertanyaan ya. Saya yang bertanya. Pak Rizky, boleh.
Sebutkan nama dan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Jamunya segar enak dan juga enak makan dan tidur. Jadi rahasia jamunya apa? Rahasia jamunya. Ya. Apa tuh? Langsung aja pertanyaan kedua ditampung Kak. Ada yang ingin bertanya lagi? Oh, saya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Rayhan Ramkoli. Di sini saya akan bertanya apa bedanya jamu instan dengan jamu buatan sendiri. Terima kasih. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kita kasih ke bawah topik. Untuk pertanyaan pertama, saya akan jawab. Pertanyaannya, jamunya segar dan enak untuk makan dan tidur. Benar gak? Rahasianya apa? Oke. Untuk kenapa jamunya segar? Karena kita di sini menggunakan kombucha probiotik. Kalau untuk enak makan, kita menggunakan temulawak. Kalau yang buat enak tidur, kita menggunakan putri malu. Sudah jelas? Jelas. Jadi jamu instan itu perbedaannya, jamu instan itu kurang segar karena kehilangan minyak aroma atsiri dan selama proses industri dan dan dia tuh pakai pengawet. Sedangkan jamu segar itu dia lebih kuat aroma atsirinya dan khasiatnya itu lebih utuh daripada jamu instan dan tanpa pengawet juga. Pertimbangan memutuskan bahwa the best presentasi dimenangkan oleh kelompok 1 Emir dan kawan-kawan. Kelompok 1 dapat hadiah. Ya, jamu. Berbagi sama teman-temanmu ya. Ini jamu enak segar ya, mengandung mint dan vitamin C tinggi. Ya. Oke, baiklah di pertemuan kedua kali ini, jika tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke, sekian dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kamu pembelajaran biologi itu gimana sih, El? Hal-hal baru bisa lihat berubah di hutan langsung tuh benar-benar hal yang luar biasa. Dari belajar biologi menginspirasi aku untuk selalu menjaga lingkungan agar tidak tercemari oleh sampah. Juga menginspirasi aku untuk mengingatkan warga sekitar untuk menjaga dan melindungi lingkungan sekitar alam. Kalau menurut kamu gimana, Zai? Kalau menurut aku sih, El, pembelajaran biologi itu pelajaran favorit aku. Metode pembelajaran yang unik kayak menjelajahi hutan itu jadi salah satu faktor yang bikin aku suka banget sama pelajaran biologi. Terus dalam pelajaran biologi aku dapat banyak banget ilmu yang belum pernah aku dapetin di sekolah aku yang sebelumnya. Terus selain dapat banyak ilmu, aku juga dapat banyak banget pengalaman. Kayak mencoba daun semanggi, terus membuat biopori, buat jamu yang kayak kemarin. Terus masih banyak lagi deh. Pokoknya mempelajari biologi menginspirasi aku banget buat hidup berdampingan sama alam. Oh gitu, Zai. Oke deh, thanks ya udah mau sharing sama aku. Iya, sama-sama, El.